Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di video saat ini kita akan belajar tentang pemahaman bagaimana cara penggunaan trim, extend, fillet, chamfer, rectangular array, dan polari array. Nanti kalau waktunya juga memungkinkan, kita akan masuk juga ke RS, explode, dan juga offset. Tapi insya Allah waktunya memungkinkan. Saya lihat dari video pertama sampai keempat, kawan-kawan yang memperhatikan video ini sudah paham semua. Oke, kita lanjut aja. Kita coba bikin satu lingkaran sebagai sampel ya. Anggap aja lah kita bikin misalnya 100. Oke. 100, satu lingkaran, dan satu lingkaran lagi. Ambil titik cross centernya di sini, tapi jangan diklik. Tepatkan di sini, taruh di sini, misalnya kita bikin 10. Nah, jadi saat ini kita coba bikin sebuah pemodelan untuk roda gigi sederhana ya, yang akan menggunakan fitur trim, extend, dan juga rectangular array. Jadi langsung aja diketik array. Saya biasanya senangnya menggunakan array klasik ya. Pilih polar array, pilih objeknya yang akan di array, enter. Nah, setelah itu kita pilih titik center pointnya di mana, karena kan sifatnya ini lingkaran nih, berarti titik center lingkaran itu ada di sini. Nah, jadi kita pilih titik center ya. Oke. Setelah itu kita mau bikin jumlah daripada lingkaran kecil yang mengelilinginya, misalnya kita bikin 15 ya. 15. Coba kita preview dulu sebelum oke. Kalau memang masih dirasa kurang, bisa ditambahi lagi, atau kalau memang kelebihan bisa dikurangi lagi dengan cara menekan escape. Kalau enter dia sudah baku ya. Escape. Misalnya kita tambah satu lagi jadi 16 ya. Preview, enter. Oke, selesai. Nah, kita tambah. Itulah bagaimana cara menggunakan proses polar array. Nah, sementara kalau untuk rectangular array, contoh misalnya kita bikin garis di sini ya. Anggap aja nih kita bikin garis 200, enter. Terus garis tengahnya juga 200. 100, enter. 200. Enter. Oke. Jadi kita bikin sebuah dari titik tengah ini rektangular dengan ukuran 10 tab 10. Oke. Nah, coba kita array dengan menggunakan pola rectangular array. Dari sini juga bisa langsung. Cuman saya lebih senangnya itu menggunakan klasik ya. Karena kalau klasik dimensinya itu lebih familiar bagi saya, karena saya biasa dulu menggunakan itu AutoCAD 2007. Nah, jadi dari sini pun bisa juga sih dibikin
settingannya. Misalnya kita mau bikin kolomnya itu jumlah kolom, berarti dari sini kemari 1, 2, 3, 4. Misalnya kita mau bikin 3. Oke, jadi ya. Nah, jumlah baris misalnya kita bikin 2 gitu. Atau 4 ya. 4. Nah, jarak antara kolom juga bisa kita bikin 15. Dia langsung berubah jaraknya menjadi dari sini kemari adalah 20. Nah, jadi itu cara penggunaan untuk cara di 2017 dengan menggunakan toolbarnya. Cuman saya sih sebenarnya lebih senang dengan ini ya, dengan array klasik ya. Karena kalau di array klasik dia pergerakannya lebih cepat. Kalau di sini agak lambat ya. Jadi kan ini sekarang 12. Ini jarak sorry. Cancel. Coba kita ulang dulu. Oke. Nah, kita coba array klasik. Array klasik. Kita pilih rektangular. Kita mau pilih jumlah kolomnya misalnya 5, barisnya juga 5 atau 7 ya. Kita select objeknya, enter. Nah, jadi sekarang kita preview. Masih rapat ya. Jadi kita kasih jaraknya. Jadi untuk barisnya kita bikin misalnya 20 seperti tadi ya. Kolomnya juga 20. Review. Oke. Terus kita mau mindahin nih. Ini kan posisinya di kurva X positif dan Y positif. Kita mau mindahin semua kolom dan baris ini pindah ke bawah sini. Caranya tinggal dikembalikan aja dengan tekan escape. Misalnya kita mau bikin minus ya, di sininya minus. Nah, dia akan pindah ke bawah. Atau kita mau pindahin ini kemari gitu, tinggal kasih minus aja lagi. Tinggal kasih minus aja lagi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, tekan enter. Selesai ya. Nah, terus perbedaannya dengan array biasa gitu, array klasik dengan array yang ada tadi di toolbar gitu. Coba kita bikin satu contoh lagi. Nah, ini contohnya kita bikin 1x1 ya, 10x10 ya. Oke, kita array langsung ya, array, klik, enter. Nah, sama aja sih, kalau sampai sini masih sama gitu. Jadi misalnya kita mau bikin kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barisnya mau kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita bikin 5. Jaraknya kita bikin 20. Nah, jarak barisnya 20. Oke. Nah, kita mau mindahin kayak tadi gitu. Tinggal di sini aja. Tambah minus aja. Sini juga tambah minus. Oke. Minus. Nah, sepintas lalu sih
tidak terjadi ada perubahan yang signifikan ya. Nah, cuma perbedaannya itu di sini. Kalau yang array klasik ini bisa kita edit gitu ya, satu persatu gitu, kita bisa edit. Tapi kalau ini mentok nih, jadi kayak macam ini kan. Coba kita delete ya. Kita erase ya, menggunakan ini. Nah, kalau ini langsung kita erase, langsung berubah dia, tertutup semua gitu. Kita terdelete semua gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk penggunaan array. Kita masuk kembali kemari. Jadi kita tambah lagi satu lagi dengan lingkaran. Tadi lingkarannya adalah 100 ya, lingkaran besar. Dan lingkaran kecilnya 10. Berarti 10 kalau jari-jarinya 10, 5 ya. Berarti jari-jarinya 10 tadi ya, berarti 20 ya kan. Nah, kita kurangi lagi 10. Jadi kita bikin misalnya di sini 80. Oke. Setelah itu kita tambahin lagi satu lagi, kita bikin di sini 70 atau 60 lah. 60. Nah, terus kita tambahin tuh jari lingkaran satu di sini. Nah, kita mau bikin di tengah-tengah sini. Ingat yang kemarin 2 poinnya. Titik satu sini, titik satu sini. Ya. Nah, kita bikin lagi satu lagi. Oh, ini kita array aja. Kita array aja. Kita array saja. Polar ya. Sorry, kita array saja. Select object, enter, specific point. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita bikin 4 ya. Kita bikin 4. Kita close. Oke. Nah, di sini kita akan bermain penggunaan trim. Jadi ini kita trim. Sorry, kita trim aja. Enter 2 kali. Sorry, bukan enter. Enter 1 kali. Langsung kita trim aja. Jadi syarat daripada penggunaan trim ini, dia garisnya harus tergabung ya, atau penggunaan pada polyline. Oke, ini kita ngetrimnya satu-satu karena di lingkaran agak susah, tapi kalau dia banyak tinggal kita tekan gini aja. Nah, ya, kalau dia kalau dia bisa disorot, kita sorot kayak gitu aja. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan extend. Nah, extend itu kebalikan daripada trim. Jadi kalau misalnya kita extend, enter, dia akan mengembalikan garis yang tadi gitu. Nah, dengan satu syarat, antara garis ini sama garis ini harus ada gitu. Jadi yang mau diisi itu yang di tengah sini. Oke. Oke. Ya, kira-kira begitulah cara penggunaan untuk trim, extend,
array, polar array. Nah, dan RS pun cara penggunaan gampang sih, tinggal klik aja gini, enter, gitu. Itu RS ya untuk menghapus, atau bisa menggunakan delete sih. Nah, selanjutnya coba kita tambahin satu lingkaran lagi ya di sini. Oh, sorry. Center. Nah, kira-kira begini bentuk performa dari perencanaan rancangan roda gigi ya. Jadi ini bisa kita trim lagi di bagian sininya. Nah, ya. Bisa kita trim di bagian sini. Nah, ini tempat untuk pembautan ya. Nah, sementara kita bikin lagi di sini untuk tempat as. Oke, saya rasa untuk pemahamannya udah cukup. Coba kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke fillet ya, fillet dan chamfer. Karena saya rasa untuk pemahaman tentang trim, extend, dan di video sebelumnya juga offset saya sudah kasih tahu, RS juga saya sudah kasih tahu, dan untuk polar array sama rectangular array juga sudah. Jadi tinggal dua materi lagi untuk di submodify ya. Sekarang coba kita bikin sebuah segi 4, anggap saja 200 ya. Jadi kita masuk ke fillet. Nah, fillet bisa penggunaannya seperti biasa, diketik aja bisa ya, enter. Kita pilih yang mau yang mana gitu. Tapi sebelum kita memilih, kita rubah dulu radiusnya, karena di sini current setting mode trim radius 0,00 ya. Nah, jadi kita rubah dulu radiusnya. Kita menentukan radiusnya berapa. Misalnya kita tentukan radiusnya itu, karena ini 200, kita bikinlah 20 ya. 20. Oke. Nah, setelah kita tentukan dia 20, baru kita pilih sifatnya mau yang polyline atau multiline. Kalau saya sih saya sih biasanya makainya yang biasa dulu ya, supaya bisa paham. Jadi ditekan sini satu, tekan sini satu. Nah, kita cek radiusnya itu adalah terlalu kecil tulisannya, kita ganti dulu jadi 4 ya. R20 ya, sesuai dengan yang kita masukin tadi. Nah, ini cara pertama. Nah, untuk mengulanginya, fillet lagi gitu, select object, terus enter, terus enter. Nah, ini cara pertama. Nah, sementara ada cara yang bisa membuat dia langsung sekali semua ya. Contoh, fillet.
kita pilih jari-jarinya dulu, enter 20, enter, baru klik ketik PO atau polyline ya, enter. Nah, dia langsung jadi terus sekali semua. Atau kawan-kawan mau menggunakan cara kedua, misalnya cara kedua yaitu dengan cara multiple ya. Ketik dulu jari-jarinya, masukin dulu jari-jarinya, misalnya kita bikin 40 ya, 40, baru tekan M atau MU, select object. Nah, ini cara yang ketiga ya, berbeda dengan cara yang pertama tadi, harus satu-satu dibuat seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke chamfer. 200 chamfer. Kita masuk ke chamfer. Chamfer juga sama. Jadi di sini kita mau bikin disknya berapa. Nah, untuk disk yang pertama misalnya kita bikin 40. Untuk disk yang kedua kita bikin 20. Enter. Select line. Oke. Ini perbedaannya. Ini dim style. Sorry. Dim style, mana sih dia nih? Dim style. Tadi udah sempat di undo ya, jadi makanya berubah dia. Nih 40 ya, 40 jarak dari sini kemari. Yang pertama tadi, karena kita klik yang pertama kan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita klik yang kedua, chamfer ya. Yang pertama tadi, yang pertama kita pilih ini ya. Sekarang yang kedua, yang pertamanya di sini, yang keduanya di sini. Nah, jadi bisa kita perhatikan. Ini yang pertama, yang kedua, atau ya, ini yang kedua. Karena kita masukin tadi distance-nya itu yang pertama 40, yang kedua adalah 10 gitu. Yang kedua adalah 20 gitu. Jadi ini yang pertama. Ya, 40. Jadi jarak, maaf ya, jarak dari sini, mari saya bikin garis bantu aja lah biar jelas. Nah, jadi jarak dari sini, ini kemari, itu adalah 20 ya. Sementara jarak dari sini ke sini adalah 40. Karena ini distance yang pertama 40, kita klik di sini, distance yang kedua 20. Oke, saya rasa sudah cukup bisa dipahami.
untuk masalah chamfer. Nah, di chamfer itu ada beberapa pilihan, polyline dan multiple. Jadi penggunaannya itu 3 juga sih, sama seperti ini 3, multiline dan multiple dan polyline gitu. Nah, sementara untuk distance ini adalah untuk penggunaan pengelikan yang pertama dan pengelikan yang kedua. Nah, sementara kalau untuk angel adalah penggunaan pengelikan yang pertama dan sudutnya. Misalnya 100 ya, 200 lah, 200 tab 200. Kita coba ambil contoh untuk angelnya. Oke. Langsung aja kita chamfer. Nah, di sini saya akan mengetikkan langsung angel ya. Nah, di sini diminta spesifik chamfer length coastline. Jadi kalau misalnya kita klik garis ini, kita mengambil potongannya dari sini kemari itu berapa. Misalnya kita bikin 40 ya. 40, enter. Nah, terus kalau dari sini kemari adalah 40, kemiringannya kemari itu mau kita bikin berapa gitu. Nah, misalnya kita bikin 30. Oke, sekarang coba kita klik 1, 2. Kita buktikan ya. Jadi dari sini kemari ya, kita buktikan. Kita buktikan dengan dimensi 1. Sorry, ini dimensinya agak meleset ininya ya. Ya, 40 ya. Nah, sementara untuk sudutnya, kan saya bilang tadi sudut sini sama sini ya. Nah, pas 30 derajat. Nah, sementara untuk penggunaan multiline-nya dan polyline-nya, multiple-nya sama polyline-nya sama aja. Kayak menggunakan sama seperti penggunaan untuk di pilar. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita sudah sampai ke titik modify, dan sedikit banyaknya kita sudah mempelajari tentang annotation, bagaimana penggunaan ini sepanjang berjalannya dari video pertama sampai video terakhir kita sudah belajar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi penggambaran ya untuk video berikutnya. Di situ nanti saya akan lebih banyak menggunakan tools, bagaimana memasukkan foto ke dalam media AutoCAD, dan juga bagaimana caranya untuk menggunakan layer. Nanti akan dijelaskan pada saat penggunaan aplikasi penggambaran langsung. Jadi di sini dari video pertama sampai video kelima ini saya hanya membuat tutorial bagaimana cara menggunakan tools-tools yang penting dan sering digunakan di dalam penggambaran AutoCAD.
Nah, bagi kawan-kawan yang masih belum paham, silakan mengulang dari atau baru bergabung di channel ini. Coba tonton dari video pertama dengan perlahan, diperhatikan dengan seksama, karena untuk memahami AutoCAD ini tidak terlalu sulit. Yang dibutuhkan adalah kita harus sering mengulang saja, ya. Dan bila memang video ini bermanfaat buat kawan-kawan, tolong dibagikan ke kawan-kawan yang lain untuk bisa kawan-kawan yang lain juga mendapatkan informasi yang berguna di dalam video ini. Dan AutoCAD secara umum nanti ketika di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis ini banyak sekali digunakan ya, mulai dari desain, gambar, rancang bangun, atau mungkin barangkali pembuatan gambar mekanikal, elektrikal. Nah, kebetulan saya ada salah satu alumni dari Universitas Islam Sumatera Utara yang berjurusan teknik elektro, dan saya sendiri merasakan manfaatnya dalam penggunaan AutoCAD dalam dunia pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang engineer elektrikal. Oke, saya rasa sekian dulu, semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.